Hajirah Rasdi. Ini rencananya ahli yang pertama. Ya, yang mulia, Prof. Rasdi. Publik artinya berkaitan dengan hak-hak publik, yaitu pemerintah terkait pemerintahan. Dan sumber kewenangannya itu memang belum ada pengujian aja. Belum ada pengujian. Jadi dalam pasal 90 dia hanya masih mengacu Dua alat bukti, tapi dia tidak menerjemahkan. Seorang Jampitsus pun itu tidak berada di atas hukum. Karena itulah dengan penghormatan terhadap hukum ini proses pra-peradilan diajukan. Meskipun beliau juga tahu persis karena pengalaman yang panjang itu ada banyak sekali pelanggaran dalam proses penanganan perkara ini. Kalau yang identifikasi yang kami uji ada indikasi 30 pelanggaran hukum acara dan prinsip due process of law. Selama 2 hari ini kami sudah membuktikan bahwa indikasi 30 pelanggaran rule of law itu melalui dokumen-dokumen yang ada dan juga dengan 4 di 4 bidang keahlian. Ada 2 guru besar dan 2 doktor ilmu hukum. Jadi satu hal yang penting sekali dipahami selain pra-peradilan itu adalah hak, bukan untuk menghindari proses hukum, tapi justru penghormatan Pak FA terhadap proses hukum. Upaya pra-peradilan ini juga diniatkan agar ke depan bisa dilakukan perbaikan yang lebih besar terkait dengan pelaksanaan prinsip due process of law dan agar penanganan perkara itu betul-betul dilakukan sesuai dengan hukum, agar penanganan perkara itu tidak dilakukan secara melanggar hukum. Jadi harapannya ini bisa juga jadi perbaikan yang jauh lebih besar ke depan. Nah, kami membuat catatan pembuktian yang dilakukan terhadap indikasi 30 pelanggaran hukum acara dan prinsip due process of law tersebut. Dari persidangan hari ini sudah dikupas indikasi-indikasi pelanggaran tersebut. Misalnya kami bisa menunjukkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan baik di Polri ataupun di Kejaksaan itu diindikasikan tidak sah. Ada sejumlah kejanggalan yang kami tunjukkan, ada sejumlah persoalan hukum yang kami tunjukkan, dan ada sejumlah pelanggaran undang-undang yang kami tunjukkan pada penerbitan surat perintah penyidikan, pada penetapan tersangka, dan kami juga tadi sudah menunjukkan pada ahli dan pada majelis hakim bahwa proses penggeledahan di rumah Sentul ternyata dilakukan secara tidak sah. Izin pengadilannya itu mengacu pada surat perintah penggeledahan untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya di Jakarta dan sekitarnya. Jadi izin penggeledahannya itu di luar wilayah surat perintah penggeledahan yang menjadi dasar. Dan konsekuensinya kalau penggeledahan tidak sah, maka penyitaan juga tidak sah. Dan bukti-bukti yang didapatkan dari proses penyitaan tersebut juga tidak dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Kami juga sudah menunjukkan bahwa proses penyitaan dilakukan tanpa adanya perintah pengadilan terlebih dahulu dan tidak ada bantahan sejauh ini bukti-bukti yang ada. Kemudian dalam proses penyitaan tersebut juga kami menunjukkan ada sejumlah hal yang dilanggar. Selain itu kami juga tadi sudah membuka dan mengulas melalui ahli dan dokumen-dokumen yang ada kekeliruan penanganan tindak pidana pencucian uang. Tegas sekali tadi ahli mengatakan ada pelanggaran KUHP baru pasal 3 KUHP prinsip lex favoreo yang tadi diulas oleh ahli. Jadi pasal yang digunakan itu gelondongan 3, 4, 5, dan 607. Bahkan pasal di sprindik
berubah ketika ditetapkan sebagai tersangka. Harusnya kalau ada pasal baru atau pengurangan pasal, prosesnya harus dimulai dari awal. Nah, ini ada apa? Kemudian seolah-olah memang kesan tergesa-gesa itu sangat muncul dalam rangkaian proses pembuktian ini. Dan dari pembuktian tadi sangat jelas bahwa predicate crime atau tindak pidana asal tersebut betul-betul harus disidik terlebih dahulu, barulah kemudian penyidikan pencucian uang dilakukan. Kami sudah perlihatkan sprindiknya dan ahli tegas mengatakan, semua ahli tegas mengatakan bahwa sprindik tersebut tidak sah. Kalau ahli administrasi negara bilang melanggar prinsip azas umum pemerintahan yang baik. Kalau ahli-ahli hukum acara menegaskan bahwa itu tidak sah. Dan kalau sprindik tidak sah, maka seluruh rangkaian berikutnya juga tidak sah. Karena sprindik itu seperti pondasi utama dalam sebuah rumah. Kalau pondasi utamanya rapuh, maka rumah itu akan rubuh. Nah, itulah yang kami buktikan tadi. Kemudian kami juga bertanya terkait dengan emas dan falas. Jadi barang bukti emas dan falas itu juga kami tanya. Apakah barang bukti yang ditemukan tersebut bisa langsung digunakan sebagai dasar penetapan tersangka pencucian uang? Ahli jelas sekali mengatakan tidak bisa langsung digunakan. Satu, harus jelas dulu tindak pidana asalnya. Dan terkait objeknya harus jelas dulu siapa pemilik emas tersebut. Kemudian didapatkan dari mana dan berubah bentuknya kapan. Jadi itu harus jelas terlebih dahulu dan dari hasil tindak pidana apa. Karena ini penting sekali, kalau tindak pidana asalnya, kalau yang disebut-sebut misalnya terkait dengan penanganan Asabri, ada dugaan aliran dana, meskipun Pak FA tegas mengatakan tidak pernah menerima aliran dana tersebut, ketika ada dugaan aliran dana terhadap pihak tertentu dalam jumlah misalnya sekitar 40-an miliar atau 50 miliar, maka seharusnya pencucian uangnya berlaku ke depan. Tidak bisa kemudian gelondongan diterapkan terhadap semua bukti yang didapatkan. Apalagi pemilik emas dan pemilik falas itu belum jelas sampai dengan saat ini. Jadi itu hal-hal yang disampaikan. Sekali lagi Pak FA, klien kami menyadari betul nilai yang ia pegang selama menjadi penegak hukum lebih dari 30 tahun tersebut tetap sama saat ini.